Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Perang antara Thailand dan Kamboja di perbatasan masih panas. Setidaknya lebih dari 35 tewas di kedua belah pihak dalam 3 hari perang. Tentara kerajaan Thailand terus membombardir posisi tentara Kamboja di perbatasan antara kedua negara. Serangan artileri Thailand di perbatasan juga dilakukan di siang hari. Perang kedua belah pihak semakin panas karena keduanya terus melakukan jual beli serangan. Meski Malaysia sebagai pemimpin ASEAN mendesak kedua pihak untuk segera gencatan senjata, namun pertempuran pasukan antara kedua belah pihak masih terjadi di sejumlah titik. Meski tentara Kamboja melawan dengan sengit, namun keduanya sepakat gencatan senjata dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Hal itu dilakukan karena kedua belah pihak terlanjur menerjunkan banyak pasukan di sejumlah titik sepanjang perbatasan. Akibat perang antara tentara Kamboja dan Thailand, pemirsa, ratusan ribu warga kedua pihak mengungsi. Warga kedua pihak takut karena sudah lebih dari 35 orang warga tewas akibat konflik perbatasan tersebut. Pemerintah Thailand mengevakuasi lebih 100.000 warganya ke tempat-tempat aman. Ratusan ribu warga yang dievakuasi berasal dari Provinsi Surin, Sisaket, dan Buriram. Para pengungsi Thailand ini mengungsi di lokasi terbuka dengan tenda-tenda darurat. Sebagai pengungsi, mereka bahkan mendapatkan bantuan dari warga Thailand lainnya. Mulai dari pakaian, alas tidur, hingga makanan siap saji. Nasib serupa juga dialami warga Kamboja. Mereka mengungsi ke tempat aman dengan berbekal seadanya. Seperti di Bantai, Cemar, 20.000 warga dievakuasi dalam kondisi darurat. Konflik memperebutkan perbatasan sepanjang 209 km antara Thailand dan Kamboja sudah berlangsung lama. Perselisihan klaim sebagian besar berasal dari peta tahun 1907 yang dibuat di masa penjajahan Prancis yang digunakan memisahkan kedua negara. Konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja kian memanas. Bentrokan kedua negara memaksa sekolah-sekolah di wilayah terdampak untuk mengevakuasi para siswa. Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja kian memuncak. Bentrokan bersenjata yang pecah antar kedua negara memaksa sejumlah sekolah di wilayah terdampak untuk mengevakuasi para siswa. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan situasi panik ketika suara siren bergaung. Anak-anak sekolah pun nampak berlarian untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Video tersebut menunjukkan suasana genting yang dialami warga sipil di wilayah terdampak konflik, terutama anak-anak. Sebagai langkah antisipasi, beberapa sekolah terpaksa ditutup sementara. Para siswa dipindahkan ke tempat penampungan darurat untuk menjamin keselamatan mereka dari potensi bahaya yang lebih besar. Sementara itu, menanggapi eskalasi konflik yang tengah terjadi, pemerintah Thailand saat ini memperluas zona evakuasi dan mengerahkan bantuan logistik ke wilayah yang terkena dampak langsung dari konflik. Ribuan pengunjuk rasa berunjuk rasa di Kuala Lumpur pada hari Sabtu menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dituntut mundur atas dugaan janji kampanye yang tidak ia penuhi. Aksi unjuk rasa ini diorganisir oleh partai oposisi, Partai Islam se-Malaysia, dan didukung oleh Koalisi Perikatan Nasional. Para demonstran menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kenaikan biaya hidup, perluasan pajak, penjualan dan jasa baru-baru ini, dan penghapusan subsidi bahan bakar. Beberapa pengunjuk rasa juga menyatakan keprihatinan atas penangkapan kartunis politik Fahmi Reza pada awal tahun ini. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan Mahyudin Yassin diperkirakan juga menghadiri unjuk rasa ini. Kita simak informasi lainnya, pemirsa. 9 warga Palestina syahid dan lainnya terluka akibat diberondong tembakan tentara Zionis Israel dari berbagai penjuru.
Sejumlah warga Palestina menjadi korban genosida Zionis Israel saat mencari bantuan makanan di titik distribusi bantuan di Zikim, Gaza Utara. Para pencari bantuan yang syahid dan terluka dievakuasi ke pusat medis terdekat. Sementara itu, puluhan warga Palestina lainnya nekat menaiki sejumlah truk bermuatan karung tepung karena kelaparan. Penerima bantuan Ahmed Abrobu menyerukan gencatan senjata permanen di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Setidaknya pemirsa 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka oleh tentara Israel di Zikim. Dampak blokade bantuan di jalur Gaza oleh Zionis Israel membuat anak-anak Palestina menderita kekurangan gizi. Berat badan anak-anak pun turun drastis dan menyebabkan kematian. Sudah berbulan-bulan Hadiah Al-Matuk mengungsi di tenda pengungsian bersama anaknya. Anaknya bernama Muhammad masih berusia 1,5 tahun ini kini menderita kekurangan nutrisi. Menurut medis, anak seusia Muhammad seharusnya memiliki berat badan 9 hingga 12,5 kg. Namun Muhammad hanya memiliki berat badan 4-5 kg. بالنسبة لابن محمد كان قبل المجاعة ما تحصل عنا كان وزنه طبيعي وكل إشي طبيعي عنده. أصبح اليوم وزنه 6 كيلو بسبب قلة الأكل والمجاعة، مثل ما أنتم شايفين يعني انحناء في الظهر بسبب قلة الأكل والإمكانيات لابن محمد. Catatan dari World Food Program, 1 dari 3 warga Palestina tidak mendapatkan makanan. Kemudian dari Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan dalam 24 jam terakhir 9 orang meninggal dunia karena kelaparan dan kekurangan gizi. Total kematian karena menderita kelaparan adalah 122 orang, 83 diantaranya anak-anak. Pemirsa, dokter, perawat, dan staf rumah sakit menggelar aksi unjuk rasa di Paris, Prancis. Mereka menyerukan pembukaan koridor kemanusiaan di Gaza. Aksi ini digelar oleh kelompok White Coats yang memulai pawai dari Rumah Sakit Tenong ke Rumah Sakit Robert Debré Paris. Para dokter dan petugas medis mengecam Israel yang menjadikan kelaparan sebagai taktik perang dan menyerukan hak hidup yang layak bagi warga Gaza. Para aktivis juga mengomentari pengumuman Presiden Emmanuel Macron yang akan mengakui negara Palestina pada bulan September. Namun mereka menyatakan pengakuan negara Palestina saja tidak cukup. Sementara itu, ratusan aktivis memukul panci dan wajan di luar Downing Street, London, mengecam krisis kelaparan di Gaza dan menyerukan pemerintah Inggris mengakui negara Palestina. Protes ini terjadi beberapa hari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Palestina pada bulan September. Prancis menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama dan negara G7 pertama yang mengakui negara Palestina. Meskipun banyak yang menyambut pengumuman Macron sebagai perubahan simbolis, namun beberapa pengunjuk rasa merasa tindakan ini tidak cukup dan terlambat 77 tahun. Tentara Zionis Israel membajak kapal bantuan kemanusiaan Gaza Freedom Flotilla. Aksi pembajakan tentara Israel ini terekam dalam siaran langsung yang disiarkan oleh kelompok Freedom Flotilla. Pasukan Israel mencegat kapal Handala 70 mil laut dari Gaza. Tentara Zionis kemudian melumpuhkan seluruh komunikasi dan kamera para aktivis kemanusiaan ini. Aktivis Huwaida Araf yang berada di kapal sempat menggunakan radio untuk memberitahu pasukan Israel bahwa kapal ini tidak bersenjata dan membawa bantuan kemanusiaan.
Aniaya pengemudi truk, seorang pengemudi Jeep yang mabuk nyaris diamuk massa di Cengkareng, Jakarta Barat. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Anies Pagi. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 3 bangunan kamar di Asrama Putra Pondok Pesantren Manbau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Di Pondok Pesantren Manbau dari Salam Palangka, mendawai satu ujung, api-api. Minta tolong bantuannya, bentanya pemadam. Kebakaran, minta tolong, ya Allah, ya Allah. Video amatir memperlihatkan kobaran api membakar 3 bangunan di Asrama Putra Pondok Pesantren Manbau, Darussalam, Jalan Mendawai 1 ujung Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu malam. Pesantren. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Tim pemadam kebakaran yang mendapat informasi warga langsung mendatangi lokasi dan berupaya melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dengan mengerahkan personil dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya, Damkar Dinas Kehutanan Provinsi, BPBD, tim relawan dibantu warga setempat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kamar di Asrama Putra. Meski tidak ada korban jiwa dan peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah santri kini kehilangan tempat untuk beristirahat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Diduga mabuk miras, seorang pengemudi mobil nyaris dihakimi pengguna jalan. Insiden diduga dipicu saling berebut jalan hingga nyaris bersenggolan antar keduanya. Lagi. Kemacetan terjadi saat sejumlah pengendara motor menghadang laju mobil Jeep yang berusaha kabur usai melakukan pemukulan terhadap pengemudi truk kontainer. Lantaran tak mau turun dari kendaraan, keributan pun tak terhindarkan. Sejumlah pengendara yang telah tersulut emosi bahkan nyaris menghakimi pengemudi mobil Jeep. Insiden ini diduga terpicu dari aksi saling berebut jalan hingga nyaris bersenggolan. Pengemudi mobil Jeep yang diduga dalam pengaruh miras langsung melakukan pemukulan terhadap pengemudi truk kontainer. Jalannya pelan-pelan. Nah, terus? Ini apa namanya? Labrak juga. Ah, terus? Yang mana yang sengaja? Yang mobil itu, kecil. Guna menghindari amuk massa, pengemudi mobil Jeep langsung diamankan ke pos polisi terdekat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga alami remblong, truk pengangkut beras menabrak sejumlah kendaraan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, 7 orang menderita luka-luka dan sejumlah kendaraan rusak. Sebuah truk bermuatan beras seberat 30 ton menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan. Beberapa orang korban tergeletak di jalan, 1 orang terhimpit di kabin truk. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan beras melintas dari arah kota Padang Sidempuan menuju Sibolga, Tapanuli Tengah untuk mengantar beras seberat 30 ton. Saat melewati jalan menurun, diduga truk mengalami remblong dan menabrak 1 minibus di depannya. Lalu truk menabrak pick-up yang membawa sejumlah orang yang terparkir di pinggir jalan. Akibatnya, 7 penumpang pick-up terluka. Setelah itu, truk menabrak pembatas jembatan hingga akhirnya terbalik dan menutup sebagian ruas jalan. Tronton Hino, ya, yang diduga remblong menabrak mobil Avanza, ya, yang datang dari arah bersamaan, sehingga mobil Avanza terhimpit menimpa rumah warga, kemudian truk Hino terguling menyerempet mobil pickup yang berada di depannya. Akibat kecelakaan, beberapa kendaraan dan 1 rumah warga mengalami kerusakan.
Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, menjaga kesehatan mental menjadi hal yang penting. Dan salah satu caranya adalah dengan memiliki hewan peliharaan seperti anak bulu atau anabul yang juga harus dalam kondisi sehat. Untuk menjaga hewan peliharaan tetap sehat, produsen makanan hewan ternama asal Cina, Bridge Pet Care, sebagai pemilik brand Nature Bridge and Kitchen Flavor yang didistribusikan oleh PT Sumber Hidup Satwa, CPP Tindo, meluncurkan 3 seri terbaru makanan hewan anak bulu atau anabul. Bersama dengan puluhan mitra dan sejumlah konsumen setia, Bridge Pet Care dan CPP Tindo meluncurkan Nature Bridge Fresh Series, Kitchen Flavor, High Meat Series, dan Kitchen Flavor Special Care Series pada Jumat malam di Grand Ballroom salah satu hotel di Jakarta. Inovasi produk terbaru ini selaras dengan perkembangan global makanan hewan yang mengedepankan produk tinggi protein, kaya kandungan daging asli, pendukung kesehatan, serta dilengkapi dengan teknologi freeze-dried atau daging asli yang dikeringkan lewat suhu dingin. This year is our first year into Indonesia market. We cooperate with our strategic partner CPP, and our cooperation has been very successful. And our sales growth are satisfied. And this year we will bring a global trend to Indonesia market. CPP Tindo telah berkolaborasi dengan Bridge Pet Care selama 9 tahun, ya tahun ini tahun ke-9. Karena memang kualitas itu kan mempengaruhi untuk kesehatan anjing kucing saya, terus termasuk untuk nanti ke depannya mereka nggak gampang sakit, dan akhirnya saya mungkin harus spend terlalu banyak expense saya untuk ke perawatan, untuk masalah pemulihan gitu. Nature Bridge, makanan kucing tersedia untuk semua usia pertumbuhan mulai dari anak kucing, kucing dewasa hingga jenis makanan khusus untuk pertumbuhan dan keindahan bulu. Sedangkan untuk makanan anjing juga tersedia dalam berbagai kebutuhan usia, mulai dari anak anjing hingga anjing dewasa